sekarang itu lebih presisi ya, terutama untuk scrollingnya dan juga untuk zoom-nya. Coba sekarang kita lihat ya, saya menggunakan kebetulan laptop ini teman-teman, coba ini 2 tangan saya, oke, betul cepet. Nah kemudian coba saya lakukan zoom ya, iya betul, oke, kamu lihat situ teman-teman ya zoom-nya ya, jadi lebih cepat lagi teman-teman. Oke mantep ini, saya suka ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2026, Microsoft meluncurkan update baru untuk Windows 11 25H2 yakni KB 5121003. Ada beberapa fitur baru dan yang paling keren teman-teman pada fitur kali ini adalah low latency profile untuk aplikasi. Mau tahu apa saja yang terbaru pada Windows Update kali ini? Tonton video ini, let's get started. Rekan-rekan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Windows 11 KB 5121003 adalah update wajib teman-teman, atau istilahnya mandatory update. Kenapa? Karena ini menyangkut security update atau security patch. Jadi bukan hanya dari segi peningkatan, dari segi fitur baru, tetapi juga tentu saja yang paling penting adalah keamanannya. Nah sekarang teman-teman kita lihat dulu ya Windows Logo Plus E setting. Kita lihat update-annya teman-teman. Ini Windows Update. Kita lihat history-nya, update history teman-teman. Nah ini dia ya, kamu lihat sini. Security Update KB 5121003. Adapun untuk sekarang ini OS build-nya ini teman-teman. 26.200.9168. Jadi sekali lagi ini yang terbaru teman-teman. Baru hari ini ya update-annya itu. Oke teman-teman sekalian. Nah sekarang mari kita langsung saja masuk kepada fitur-fiturnya. Ada 6 fitur baru teman-teman yang saya berikan ya. Yang pertama, yang paling utama sekali, yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, yakni low latency profile yang untuk aplikasi. Kalau pada pembaruan pada bulan Juli teman-teman, itu ada untuk low latency profile untuk start menu, notifikasi center, quick setting, oke, dan juga klik kanan teman-teman. Jadi kalau kamu lihat sini ya, ini sudah dari bulan lalu ini. Nah, ini juga ini quick settingnya teman-teman. Nah, ini quick setting ya. Nah, sekarang giliran untuk low latency profile untuk aplikasi teman-teman. Sebelum saya melakukan rekaman ini, saya sudah mencoba dan betul-betul ada kecepatan teman-teman. Jadi low latency profile itu membuat ya aplikasi dia cepat 1 sampai dengan 3 detik teman-teman. Jadi ada boost, istilahnya ada kecepatan. Nah, sekarang saya coba teman-teman ya, saya sembari merekam ini, biasanya kalau ketika saya merekam itu agak lama. Kita lihat sini teman-teman ya. Saya buka ini teman-teman. Oke, saya buka WA ya. Dia cepat sekali teman-teman, langsung seperti kilat. Ada hentakan selama 1 sampai dengan 3 detik teman-teman. Saya buka lagi ini misalnya. Oke lah, saya buka Microsoft Edge. Oke, itu ada kecepat. Jadi dia lebih cepat teman-teman. Lalu begitu pun juga ketika kita menutup ya. Tapi terutama yang diutamakan itu untuk low latency profile ini adalah ketika kita membuka. Misalnya contoh yang lainnya lagi inilah Microsoft Store. Nah, dia agak cepat teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah yang sudah lama ditunggu-tunggu, terutama buat kamu yang hanya memiliki 4 sampai dengan 8 GB. Kalau 16 GB mungkin tidak terasa, tetapi kalau kamu memiliki hanya 4 atau 8 GB teman-teman, itu akan terasa sekali. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, Windows Search. Jadi Windows Search ini sekarang teman-teman pintar menghadapi typo. Baik itu untuk aplikasi, untuk file lokal maupun untuk setting. Saya berikan contoh teman-teman ya, misalnya gini. Saya akan membuka voice. Nah ini voice ada 2 teman-teman ya, ada 3 bahkan ya. Voice recorder, voice mode, dan voice access. Nah ketika saya spasi lalu A, maka dia akan memilih voice access. Ketika saya rubah teman-teman, misalnya menjadi R, di sini menjadi voice recorder. Jadi typo-nya sekarang itu dia berusaha untuk hindarin atau kurangin teman-teman. Ya ini untuk search-nya. Jadi search-nya lebih cepat dan juga menghilangkan yang namanya typo. Oke, itu yang kedua. Kemudian fitur baru yang ketiga teman-teman, itu adalah File Explorer menampilkan ukuran file dengan unit yang lebih sesuai. Tapi saya belum dapat teman-teman ya. Maksudnya gini, ketika dia harus KB, oke, kilobyte maka kilobyte. Ketika dia harus megabyte maka megabyte. Ketika dia harus gigabyte maka dia harus gigabyte. Tetapi saya belum mendapatkannya teman-teman. Kita ambil sini ya, download folder. Saya akan rubah ini view-nya menjadi detail. Saya pribadi semuanya masih menggunakan KB. Ini harusnya ini teman-teman, ini harusnya sudah menggunakan megabyte.
Jadi bukan kilobyte lagi, ini semuanya masih kilobyte. Nah, jadi saya belum mendapatkannya. Mungkin kalau kamu sudah dapat silakan kamu tulis di kolom komentar ya ini. Jadi kok coba kamu cek dengan file kamu, kemudian jangan lupa ini view-nya kamu buat detail lalu kan kamu akan melihat teman-teman apakah dia sudah berubah. Kalau punya saya kan belum berubah ini. Semuanya masih KB. Harusnya yang ini teman-teman karena sudah 2 mega ya, harusnya ini MB. Terus misalnya kalau gigabyte harusnya GB. Ya punya saya masih KB semua. Selain daripada ini juga ini teman-teman, address bar ini sekarang dia lebih cepat. Misalnya ya, saya akan ketika menuju ke address bar yang lainnya, jadi lebih cepat dia punya perpindahannya teman-teman. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman, yang namanya voice access. Saya masuk dulu Windows Logo plus i setting. Untuk voice access ini teman-teman, kamu bisa ketikkan di sini, di search tadi juga bisa ya. Ini kan voice lalu access. Nah ini voice access ini teman-teman, ini ada beberapa fitur barunya teman-teman. Sekarang saya nyalakan dulu ya. Tapi sayang teman-teman, voice access ini untuk bahasa Indonesia belum ada ya. Hanya bahasa-bahasa yang besar seperti Inggris, Jerman, Perancis, bahkan bahasa Jepang juga sudah ada, bahkan bahasa Korea sudah ada teman-teman. Kalau kita lihat sini teman-teman, ini ada yang baru ya. Ini ada voice isolation. Ada remove background noise only, jadi menghilangkan background noise. Misalnya kamu sedang berbicara, lalu no filtering juga ini. Ini language-nya ya, bahasanya ini. Coba kita lihat apakah sudah ada bahasa Indonesia. Kita lihat teman-teman ya, apakah sudah ada bahasa Indonesia, Australia, Canada, Inggris semuanya nih, Dutch, bahasa Belanda, Spanyol. Belum ada Indonesia. Ada tetapi Italiano ya, Netherlands, Portugis, ini bahasa Korea juga saya bilang tadi teman-teman ya. Oke, paling tidak ini sudah hal yang bagus lah untuk yang menggunakan bahasa-bahasa ini ya. Oke, itu yang keempat teman-teman. Kemudian yang kelima teman-teman, ya ini peningkatan reliabilitas untuk Explorer. Dalam hal ini teman-teman, ketika kamu menggunakan taskbar ini ya, dia sekarang sudah lebih bagus teman-teman. Sekarang coba kita akan membuka widget ya, masuk ke taskbar, lalu widget, kita nyalakan dulu, kita buka ini. Ini harusnya, tunggu sebentar saya lihat dulu ya, apakah saya belum merubah settingannya, kita lihat dulu, oke. Oke, open widget on hover over. Ini harusnya teman-teman. Oke, kita coba off kan ini. Kita matikan dulu, coba kita tutup. Iya, alhamdulillah sekarang sudah berubah teman-teman. Jadi kalau kamu lihat sini widgetnya ya, yang terutama di taskbar ini dia tidak akan terbuka teman-teman kecuali kamu klik ya. Tapi ingat, kamu harus rubah settingannya di sini. Ya ini ya, settingannya ini. Open widget boards on hover. Maksudnya hover itu adalah ketika kursor ini kasih begini teman-teman, kayak dia tidak akan terbuka kecuali kalau kamu nyalakan yang ini. Ya ini bagus sekali nih. Ini saya suka ini yang membuat saya nggak pakai ini ya, widget ini sekarang ini ya. Saya on kan ini. Maka ketika kita gini kan teman-teman dia akan terbuka sendirinya. Dan ini yang saya tidak suka karena dia biasa mengganggu ketika saya memberikan tutorial. Oke, itu yang kelima. Dan yang terakhir teman-teman. Nah, kalau kamu menggunakan laptop, sekarang control touchpad itu lebih presisi. Misalnya ini teman-teman, kita ambil saja buka inilah. Kita sudah membuka ini teman-teman ya. Kita masuk ke coba detik.com teman-teman. Kita lihat ya, apakah betul-betul dia sudah presisi. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Microsoft, sekarang itu lebih presisi ya, terutama untuk scrollingnya dan juga untuk zoomnya. Coba sekarang kita lihat ya. Saya menggunakan kebetulan laptop ini teman-teman. Coba ini 2 tangan saya. Oke, betul cepat. Kemudian coba saya lakukan zoom ya. Iya betul. Oke, kamu lihat situ teman-teman ya zoomnya ya. Jadi lebih cepat lagi teman-teman. Oke, mantap ini. Saya suka ini ya. Oke, betul. Ya, ini saya menggunakan touchpad saya teman-teman dan itu betul cepat sekali ya. Oke, jadi kamu sudah lihat teman-teman bahwa ada banyak peningkatan pada Windows Update kali ini yakni KB 51.21.003. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah update wajib ya karena menyangkut security di samping beberapa fitur baru dan juga peningkatan yang harus kamu ketahui. Dan insya Allah sebentar lagi teman-teman mungkin pada akhir September kita akan mendapatkan yang namanya Windows 11 26H2 dan saya dalam proses pembuatan untuk video tersebut. Silahkan kamu tonton nanti kalau sudah ada. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.